Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan keutamaan sifat malu, hadirin. Sifat malu ini ada pada diri seorang, pasti ibadah dan akhlaknya akan baik di hadapan Allah. Ketika rasa malu itu dicabut, maka pasti akhlaknya jelek, hadirin. Ibadahnya jelek. Seorang bersemangat untuk beribadah, hadirin, bertobat kepada Allah, itu karena rasa malu yang Allah hadirkan ke dalam hati kita. Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, ketika Nabi itu sholat sampai bengkak-bengkak, hadirin. Nabi itu sampai kakinya itu bengkak-bengkak karena begitu lamanya sholat. Ya gak beda jauh lah dengan kita. Kalau kita makan rorombeun. Nabi itu bengkak-bengkak sholat saking lamanya. Ketika ditanya oleh Aisyah, jawaban yang sebagaimana kita ketahui, afala akunu abdan syakura. Aisyah, bukankah tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah? Nabi malu sudah banyak diberikan nikmat oleh Allah, anugerah oleh Allah, hadirin. Nikmat membawa amanah risalah yang agung, maka Nabi wujudkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah itu. Hadirkan rasa malu itu dengan menambah ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin Bapak Ibu semua, saya ingin berikan pengantar nasihatnya dari Imam Tawus dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Beliau mengatakan al-iman uryan. Iman itu dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian. Iman itu. Walibasuhu at-taqwa. Namun pakaiannya itu adalah ketakwaan. Rasa takut kepada Allah, berhati-hati terhadap maksiat. Jangankan yang haram, bahkan yang mubah saja dipertimbangkan karena khawatir akan terjatuh kepada yang makruh dan haram. Wazinatuhu al-haya. Dan hiasan keimanan itu adalah rasa malu. Ini hiasan keimanan kita. Semakin besar rasa malu kita, maka akan semakin indah akhlak kita. Semakin buruk rasa malu kita, semakin buruk pula keimanan kita. Wa maluhu al-fiqh. Dan pakaiannya dan hartanya itu adalah fikih, kepemahaman. Orang, hadirin Bapak Ibu semua, indahnya keimanan di hadapan Allah tidak cukup hanya sebatas beriman kemudian beres, hadirin. Ada akhlak di sana, ada rasa takut meninggalkan dosa, ada ilmu fikih di sana, hadirin, yang akan menghiasi keimanannya. Nah, ini kata Imam Tawus. Apa yang dimaksud dengan al-haya, rasa malu di dalam syariat kita? Ada yang mengatakan al-haya itu dari kata hayatun, artinya hidup. Kenapa al-haya dinamakan al-haya? Karena al-haya itu menghidupkan hati kita. Orang akan hidup hatinya dengan rasa malu itu. Ada juga yang mengatakan al-haya itu dari kata hayan dalam bahasa Arab itu bermakna hujan. Karena hujan itu akan menghidupkan tanaman-tanaman. Nah, sifat rasa malu ini ditanamkan oleh Allah ke dalam hati kita. Itu yang akan menghidupkan amal solih kita, ibadah kita, keindahan akhlak kita, itu rasa malu. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, apa al-haya itu, malu itu, khuluqun yab'atsu sahibahu ala jtinabil qabih. Satu perangai yang mendorong pemiliknya untuk menjauhi yang dilarang oleh Allah. Hal yang jelek, hadirin. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, orang malu jika Allah melihat dirinya tidak menggunakan matanya dengan baik, tangannya dengan baik, hadirin, hartanya dengan baik, maka dia akan berusaha bagaimana caranya mata ini yang diberikan oleh Allah, nikmat yang besar ini, hadirin, menjadi kebaikan di hadapan Allah. Malu andaikan mata ini tidak digunakan pada hal-hal yang baik. Terbayang, hadirin Bapak Ibu semua, kenikmatan mata yang kita miliki ini kan kata para ilmuwan ada 130 juta jaringan dalam mata kita, ada 900.000 saraf
yang itu diatur semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin, kita melihat hari ini bentuk, warna, Bapak Ibu semua, kita tidak mengatur bagaimana sistem mata ini berjalan di dalam mata kita. Malu andaikan mata ini tadi digunakan dengan baik. Wa yamna'u minat taksir fi haqqi dzil haqq, dan menghalangi seseorang dari mengabaikan hak orang lain. Hadirin, dia malu andaikan ada hak-hak orang lain yang tidak terpenuhi dengan baik. Dalam Al-Quran Allah isyaratkan rasa malu itu dalam surat Al-A'raf ayat ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Wahai anak cucu Adam, kami turunkan kepada kalian libasa, pakaian. 3 fungsi pakaian itu. Pertama, yuwari sawatikum, menutup aurat-aurat kita. Ini fungsi paling dasar hadirin Bapak Ibu semua dari pakaian yang Allah ciptakan untuk kita semua. Ada orang hadirin, ini kemarin saya kan buka program mahasiswi curhat Pak. Katanya dia dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap norak Pak. Noraknya karena dia senang ke agama, senang mengaji, senang baca Al-Quran. Dia menganggap bahwa teman-temannya menganggap yang keren itu adalah yang ikut kekinian, yang modern itu yang ikut mode hari ini, bahkan mungkin yang membuka aurat, membuka kerudung. Semakin modern, semakin terbuka. Saya sampaikan hadirin, kalau orang itu punya anggapan semakin modern itu semakin terbuka, seharusnya binatang lebih modern daripada kita. Binatang dari dulu gak berpakaian, tanpa peradaban hadirin. Justru semakin beradab, peradaban satu manusia itu semakin tertutup auratnya dengan baik. Semakin terjaga auratnya. Peradaban baik manusia itu seperti itu. Yang kedua, warisha, sebagai hiasan bagi kita. Bapak Ibu semua, hari ini elok dipandang, enak dipandang karena berpakaian. Terbayang oleh kita semua, telanjang semua di sini. Karena sebagai hiasan kita dipandang begitu enak hadirin. Tapi kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu yang paling baik kata Allah. Pakaian sebagai penutup aurat, pakaian sebagai hiasan, tapi ada satu pakaian yang sedikit sekali orang yang memperhatikannya setiap hari, Pak. Kita ketika berpergian pasti kita perhatikan pakai baju yang mana hadirin, pakai celana yang mana, sepatu yang mana, kita menggunakan parfum kita gunakan. Tapi ketika kita berangkat, pernahkah kita bereskan pakaian dulu, niatnya mau seperti apa, pahala mau ya apa yang ingin kita dapatkan, doa apa yang mau kita haturkan ketika perjalanan. Hati, libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan, pakaian hati justru yang lebih utama kata Allah. Nah, kata para ulama tafsir, walibasut taqwa itu apa? Pakaian hati itu khosyah, rasa takut, al-haya, rasa malu hadirin. Semakin baik hatinya, dia pasti akan semakin baik berpakaiannya, Bapak Ibu semua. Semakin jelek hatinya, pasti semakin jelek cara berpakaiannya. Nah ini. Dzalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Itulah ayat-ayat Allah agar kalian semua mengambil pelajaran. Bapak Ibu semua dimuliakan Allah, hadis yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini mohon maaf hadirin, saya belum sempat mencantumkan terjemahnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin, pernah lewat seorang laki-laki minal ansor, dari kaum ansor. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Laki-laki ini sedang menasihati saudaranya tentang rasa malu. Maksudnya hadirin, dia menasihati karena saudaranya itu punya rasa malu. Kalau bagi kita hadirin mungkin bahasa kitanya, kamu jangan jadi pemalu lah.
kan itu. Dinasehati karena rasa malu yang dimiliki oleh saudaranya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Pak nasihat dia laki-laki ini kepada saudaranya itu. Apa kata Nabi? Da'hu, biarkan kata Nabi. Innal haya minal iman, karena rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Gak apa-apa, dia punya rasa malu. Nah, karena rasa malu itu bagian keimanan yang harus dirawat, dijaga hadirin. Bapak Ibu semua, berapa orang berani bermaksiat di sana, terang-terangan Pak, mabuk, mohon maaf, berzina hadirin, karena rasa malunya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Karena rasa malu. Justru seorang punya rasa malu itu bagian dari keimanan yang harus dirawat oleh seseorang. Kalaupun dia belum sampai rasa malunya besar kepada Allah, minimal Pak dia malu di depan manusia. Berapa orang Pak, jangankan sama Allah, depan manusia aja cuek saja bermaksiat, berbuat dosa. Karena rasa malunya sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hadis yang kedua, ini masih satu konteks Bapak Ibu semua tentang rasa malu. Wa an Imran bin Husainin radhiyallahu an, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali pasti kebaikan. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat Muslim, al haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu semuanya baik. Al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu baik seluruhnya, kata Nabi. Nah, ini menunjukkan keistimewaan, keutamaan rasa malu di dalam hati kita. Nah, apa penjelasan dari para ulama tentang sabda Nabi SAW? Ini Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan, al-haya sifatun fin nafsi tahmilul insana ala fi'li ma yujmilu wa yuzayyinu. Rasa malu itu adalah sifat yang ada dalam jiwa seseorang yang mendorong ia melakukan sesuatu yang akan memperindah dirinya. Dia malu kalau misalnya di hadapan Allah itu dia meninggalkan ketaatan di hadapan Allah. Malu andaikan menyentuh maksiat tadi hadirin, dia akan perindah. Wa tarku ma yudannisu wa yushin. Rasa malu itu mendorong seorang untuk meninggalkan perbuatan yang akan mengotori dirinya. Fatajiduhu idza fa'ala syai'an yukhaliful muru'ah. Engkau akan mendapatkan seorang yang punya rasa malu itu kalau melakukan sesuatu bertentangan dengan muru'ah. Muru'ah itu hadirin perbuatan yang mungkin tidak sampai haram Pak, cuma tidak pantas saja. Itu namanya muru'ah hadirin. Itu muru'ah. Bapak Ibu semua, contoh misalnya. Para ulama memang berselisih Pak, terkait dengan bagi laki-laki itu paha itu apakah aurat ataukah tidak. Itu para ulama berselisih. Meskipun sebagian atau mayoritas ulama setahu saya lebih menguatkan, lebih berhati-hati kalau paha itu aurat. Tapi hadirin, kita harus menerima ada ulama yang tidak menganggap itu aurat. Apa dalilnya? Pernah Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabat, Nabi terlihat pahanya. Nabi tidak menyingkap menutupnya Pak. Tapi ketika Utsman bin Affan masuk, kemudian Nabi menutup pahanya. Nah, kata Nabi, Utsman itu pemalu, makanya Nabi kemudian tutup. Nah, sebagian ulama menjadikan dalil bahwa Nabi di depan para sahabat yang lain itu tidak menutupnya. Terlihat Pak pahanya. Nah, kemudian ini jadi dalil bahwa paha itu bukan bagian dari aurat. Makanya kalau ada anak muda misalnya dia main bola Pak, pakai celana sampai lutut, silahkan. Ada sebagian ulama yang berpendapat karena paha itu bukan aurat hadirin. Tapi jangan berlebihan Pak, karena paha bukan aurat dia naikin ke atas Pak sampai selempakan, itu jelek juga hadirin. Gak boleh juga Pak. Nah, tapi
Bagi beberapa orang kan kadang tidak elok terlihat hadirin. Saya, Bapak Ibu semua, apalagi hari ini, rumah saya depan masjid tepat, depan pesantren para santri saya hari ini saya bina, para mahasiswa yang sedang belajar. Saya kalau keluar rumah, saya malu hadirin. Meskipun saya tadi ikut berpendapat para ulama bahwa paha itu bukan bagian dari aurat, Pak. Tapi kalau misalnya saya sedang beres-beres rumah, saya terpaksa kadang memaksakan untuk pakai pakaian celana panjang ketika keluar. Kenapa? Muruah, malu, gak elok dilihat hadirin. Orang yang punya rasa malu itu jangankan yang haram hadirin, yang boleh saja, yang mungkin itu kurang pantas untuk dilihat, itu pasti akan ditinggalkan. Nah, itu namanya muruah. Wa idza fa'ala syai'an muharraman, kalau dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, istahya minallah, dia malu kepada Allah. Orang yang punya rasa malu, Pak, dia mungkin malam bermaksiat, datang sholat subuh, nangis hadirin, malu di hadapan Allah, bersujud tapi kotor dengan dosa. Itu fungsinya rasa malu. Orang paginya dia bermaksiat, dia datang malam hari hadirin, sholat isya, sholat maghrib, dia akan merenung, beristighfar, tobat kepada Allah karena malu siang harinya berbuat dosa, berbuat maksiat. Pentingnya rasa malu bagi kehidupan kita. Apalagi kan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah dalam hadis qudsi hadirin, innallaha yabsutu yadahu bil lail, Allah itu membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari itu bertobat di malam hari. Allah tunggu ada orang berbuat dosa maksiat di siang harinya, Allah tunggu malam harinya. Wa yabsutu yadahu bin nahar, kata Nabi, Allah membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musii'ul lail, andaikan malam hari ada orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, ditunggu paginya, siangnya oleh Allah, dia bertobat ataukah tidak. Ini luasnya ampunan dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah, bukan hanya itu, wa idza taraka wajiban istahya minallah, apabila dia meninggalkan kewajiban, dia malu di hadapan Allah. Wa idza taraka ma yanbaghi fi'luh, apabila dia meninggalkan yang layak untuk dilakukan, istahya minan nas, dia malu di hadapan orang-orang. Fal haya minal iman, maka rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Kemudian hadirin, ini hadis ketiga seharusnya, bukan kedua. Nabi menyebutkan malu itu adalah bagian dari cabang keimanan kita. Maka hilang rasa malu, cacat keimanan kita. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittun. Iman itu ada 70 cabang lebih. Bid'un itu dalam bahasa Arab 3 sampai 10 itu dinamakan bid'un. Jadi orang Arab itu kalau mengatakan 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu namanya bid'un, Pak. Jadi ada 70 cabang lebih. Syu'batan fa afdaluha, cabang yang paling mulia itu adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza, menyingkirkan hal yang tidak baik di jalan. Bapak Ibu semua, menyingkirkan sampah, ranting, ya, beling, batu, apapun, itu bagian dari cabang keimanan. Wal haya syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Nabi, hadirin, Bapak Ibu semua, ini perhatikan dalam hadis ini hadirin, Nabi tidak menyebutkan 70 cabang itu apa saja. Nah, para ulama dalam syarah-syarah hadis itu merinci, Pak, apa saja. Apa hikmahnya? Kata para ulama, kenapa Nabi tidak aja langsung aja bahwa Nabi itu mengatakan yang pertama ini, yang kedua ini, sampai 77 cabang misalnya, Pak. Tapi Nabi tidak mengatakan itu. Ini kebiasaan syariat
syariat itu menyamarkan sesuatu yang mulia, hikmah besarnya supaya kita berikhtiar mencari sisanya. Jadi Nabi ngasih PR Pak ini, ngasih tugas kepada kita, cari. Dan Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu merinci 77 cabang itu, atau 70 cabang lebih itu apa saja hadir keimanan itu. Karena kan para ulama itu hafal hadis Pak. Beda sama kita, disebut 70 cabang ketika gambar non wae. Kalau para ulama itu langsung dirinci katanya. Seperti halnya kenapa Lailatul Qadar itu disamarkan, tidak diberitahu. Saya ngerasa Adin, kalau dulu Nabi misalnya memberitahu, nih Lailatul Qadar itu akan selalu datang di malam ke-27 misalnya. 27 dulu. Saya rasa pasti Pak, orang-orang cuma datang malam 27 saja. 21, 22, 23 malas saja kalau udah tahu Lailatul Qadarnya 27. Itu hikmahnya disamarkan dalam syariat. Nah, makanya Nabi tidak memberitahu supaya kita berikhtiar. 70 cabang keimanan itu apa? 70 cabang keimanan itu sempurna keimanan kita. Seperti halnya misalnya nama dan sifat-sifat Allah. Annalillahi tis'ah wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, mempelajarinya, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. 99 itu apa saja? Tidak dirinci oleh Nabi, Pak. Supaya kita berikhtiar mencari apa saja nama-nama dan sifat-sifat Allah yang 99 itu. Nah, kita pelajari hadirin. Bapak Ibu semua, ini sekaligus informasi saya di Masjid Baitul Mukmin itu rutin tiap Jumat pertama dan ketiga bahas tafsir Asmaul Husna. Sekarang alhamdulillah sudah sampai Al-Muhaimin. Allah sudah tafsirkan apa makna Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dulu di sini Ar-Rahman, Ar-Rahim saya sering sampaikan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, Al-Mu'min, As-Salam. Ya, alhamdulillah sudah sampai Muhaimin. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya bahasan tentang As-Salam ini yang belum. Nah, tiap Jumat pertama dan ketiga. Nah, disamarkan oleh syariat apa? Supaya kita mencari tahu, hadirin Bapak Ibu semua. Nah, tapi kata para ulama, rasa malu itu harus sesuai syariat. Kenapa? Al-haya minal ghoraiz. Rasa malu itu adalah bagian dari gorizah, tabiat. Kita itu tanpa dipaksa-paksa itu punya rasa malu, hadirin. Anak kecil itu punya rasa malu. Ini perempuan punya rasa malu, dia kadang malu. Nah, tapi rasa malunya itu harus sesuai dengan syariat, yaitu rasa malu yang membangkitkan kepada ketaatan kepada Allah dan rasa malu yang menghalangi seseorang dari perbuatan maksiat. Ada orang, Pak, dia punya temannya mabuk lama, kemudian tanya, ayolah kita tobatlah, udah ayo kita mengaji. Dia mengatakan, malu saya ini udah banyak dosa kayak gini. Dan itu, saya malu ke masjid udah banyak tato kayak gini. Itu keliru, bukan malu yang seperti itu. Orang misalnya hadirin, ayo kita betulin bacaan Al-Quran kita. Malu saya sudah tua, yang datang lagi anak-anak muda. Nah, bukan yang seperti itu malu itu. Justru malu yang sesuai dengan syariat itu, saya malu andaikan saya tidak sholat berjamaah di usia seperti ini. Saya malu andaikan tidak betul bacaan Al-Quran saya kalau saya seperti ini nanti. Nah, rasa malu yang benar itu seperti itu, adik. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian tadi kata Nabi SAW, ini diantara faidah hadis, Bapak Ibu semua, diantara cabang keimanan itu imatatul adza. Hari ini kalau kata Syekh Utsaimin sudah meninggal, itu termasuk parkir sembarangan, termasuk kecacatan iman. Ini saya paling kesal, Pak, kalau ada orang parkir itu dia tidak memperhatikan jalan, orang terhalang, hadirin. Hal yang sederhana, Ustaz, sederhana bagi kita yang parkir, bagi orang yang lewat mau gak sederhana, Pak, itu. Kan itu. Bagi orang yang lewat itu menghalangi, Pak.
Bahkan disebutnya dalam hadis itu malain tempat-tempat yang dibolehkan laknat. Orang kencing di jalan, orang terganggu, Pak. Bau-bauannya, bau pesing, mohon maaf ya, hadirin. Syariat membolehkan, halal seorang itu melaknat. Laknat itu apa? Menghalalkan azab, hadirin, dari Allah Azza wa Jalla karena dia sudah mengganggu orang lain. Begitu dijaganya adab Islam sampai hal seperti itu diperhatikan. Makanya kan gak boleh seorang itu kencing di bawah pohon, gak boleh, Pak. Kencing di aliran sungai gak boleh. Kencing di sumber air, Pak, itu gak boleh, hadirin. Dilarang oleh syariat. Nah, ini termasuk orang parkir menyimpan kendaraan, kecuali kalau memang dalam keadaan darurat. Ya, hadirin. Kalau darurat karena memang hal mendesak, dia harus parkir di situ dan sementara yaitu dimaklumi. Tapi kalau darurat, usah di darurat, tapi tiap hari, Pak, setahun penuh di situ terus parkirnya. Kan itu. Apalagi naudzubillah ya, sempat viral sengaja ruang jalan umum sengaja dipatok dibuat parkir milik dirinya sendiri. Itu udah hilang rasa malunya, hadirin. Dan itu dia tidak peduli orang lain yang lewat seperti apa. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu semua oleh Allah, kita lihat sekarang rasa malunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu asyaddu haya minal udhra. Beliau itu lebih malu daripada seorang perempuan yang dipingit. Biasanya kalau perempuan yang dipingin itu kan dia malu keluar di dalam rumah. Nah, Nabi itu pemalunya seperti itu. Fi khidriha. Fa idza ra'a syai'an yakrahu. Nabi itu kalau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, arafnahu fi wajhi. Kita itu tahu dari wajah beliau yang berubah. Itu terlihat Nabi tidak suka sesuatu, hadirin. Mungkin yang tidak layak itu terlihat dari wajahnya. Nabi malu. Ini muttafaqun alaih. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah. Ini kata Syekh Utsaimin, ciri kekuatan iman itu dia tidak suka jika ada pelanggaran syariat. Hadirin. Kita lihat, Pak, di jalan ada yang tidak sesuai dengan syariat. Jika memungkinkan seperti halnya Nabi menasehati tadi langsung sahabat Ansor, ini gak baik, kita nasihati dengan baik. Kalaupun kita tidak mampu, hadirin, tidak berani, seminimal-minimalnya kita berdoa di hadapan Allah. Ya Allah, saya itu tidak ridho dengan perbuatan tersebut. Saya tidak setuju, hadirin. Paling minimalnya kita berdoa di hadapan Allah. Jika ada hal-hal yang kita tidak sukai, atau bahkan kalau saya pribadi itu, Bapak Ibu semua, saya melihat kebaikan, doakan, Pak, ya Allah tambahkan kebaikan, keberkahannya. Saya lihat orang berjualan, ya Allah berkahi jualannya, ridhoi, hadirin, perindah ibadahnya. Kita lihat ada orang yang bermaksiat, Pak, kita berdoa, ya Allah semoga dia lekas bertobat kepada Allah. Dia lekas, ya Allah semoga dia malu cepat berhenti dari dosa dan maksiatnya. Minimal kita doakan orang-orang. Berapa doa yang kita doakan kepada orang lain, mereka tidak tahu kita mendoakan mereka. Kata Nabi kan, apabila seorang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib, mereka itu tidak tahu, malaikat itu akan mengatakan amin walaka bimithli. Ya Allah perkenankan doa saudaranya kepada saudaranya dan berikan pahala yang sama, kebaikan yang sama seperti dia mendoakan saudaranya yang lain. Kita doakan, ya Allah terima tobatnya, Allah akan terima tobat kita. Ya Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, maka malaikat pun akan mendoakan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian, tapi, nah Bapak Ibu subhanallah, ada catatannya. Rasa malu ini jangan mencegah seseorang dari bertanya masalah keagamaan. Adalah tanyain ke Ustaz lah, malu saya nanyanya. Itu salah. Para sahabat itu justru mereka akan bertanya apapun yang mereka tidak ketahui untuk kepentingan ibadah, akhlak, akidah mereka. Itu yang benar, hadirin. Seperti halnya dalam kebiasaan kita. Misalkan, hadirin Bapak Ibu semua,
Ada seorang laki-laki hendak melamar anak perempuan kita. Jangan pernah malu bertanya bagaimana akhlaknya, bagaimana sholatnya. Ya meskipun jangan langsung terang-terangan, misalnya datang malu, kumaha sia sholat mana? Kita tanya saja ke temannya, temannya pun lebih tahu, tetangganya. Kita cari informasi. Jangan sampai berapa orang yang menikahkan anaknya, ketika menikah baru tahu laki-lakinya ternyata punya akhlak yang tidak baik, ibadahnya gak baik, Pak. Akhirnya menyesal karena rasa malu yang diterapkan tidak benar. Justru jangan rasa malu itu jangan itu. Rasa malu jangan menghalangi kita bertanya. Kita tanya tetangganya, teman-temannya, ini si fulan laki-laki ini gimana sholatnya? Gimana ngajinya? Gimana ibadahnya? Gimana akhlaknya? Gimana dia semangat bekerjanya seperti apa? Pendidikannya sekaligus hadirin. Ideal. Karena kita akan melemaskan seorang anak perempuan yang puluhan tahun hadirin kita didik, kita bina, kita besarkan Bapak Ibu. Nah, ini diantara hal sederhana. Termasuk misalnya seorang atasan kepada karyawan, hadirin, jangan pernah merasa malu bertanya misalnya dia rinci belanja di mana, bagaimana pengeluaran uang, siapa yang belanja. Berapa mungkin atasan malu kepada bawahannya melakukan hal-hal yang tidak baik karena atasannya tidak rinci. Hadirin. Nah, ini diantara hal praktik bagaimana dalam kehidupan sehari. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ini saya tutup hadirin kajian pada malam kali ini. Ini dengan dua nasihat. Pertama, ini nasihatnya dari Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, khamsun min alamati syaqa, 5 hal tanda celakanya seorang hamba. Naudzubillah, semoga Allah lindungi kita. Pertama, al-qaswatu fil qalbi, kerasnya hati. Sulit dinasehati, hadirin, sombong, angkuh, tidak mau menerima kebenaran, hadirin. Ini kerasnya hati seorang. Kedua, jumudul ain, mata yang sulit menangis. Bapak Ibu semua, ikhtiarkan setiap hari ini ada waktu hadirin berduaan dengan Allah, meskipun hanya 5 menit saja kita merenungkan dosa yang pernah kita perbuat sampai menetes air mata kita. Ketiga, qillatul haya, sedikitnya rasa malu. Rasa malu dicabut, orang cuek aja bermaksiat. Bermaksiat diulang-ulang, dia cuek saja karena rasa malunya dicabut orang. Keempat, ar-raghbatu fid dunya, cinta gila dunia. Nah, ini yang akan merusak. Berapa orang karena gila terhadap dunia, dia tidak peduli mana halal, mana haram, mana hak orang lain, mana hak dia tidak peduli. Yang penting karena dia ingin menginginkan dunia itu. Dan yang terakhir kata Fudail bin Iyad, wa tulul amal, panjangnya angan-angan. Saya ingin ini, seperti dia, terus banyak berangan-angan. Tapi berbuat enggak, Pak? Nah, dia pengen seperti ini, pengen seperti ini. Jangankan masalah akhirat, mungkin masalah dunia pun dia berharap bisnisnya seperti ini, tapi enggak. Banyak tidur aja di kamar. Cuman berangan-angan. Tulul amal, panjangnya angan-angan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu subhanahu Allah, ini nasihatnya Salman. Beliau mengatakan, innallaha ta'ala idza arada bi'abdin syarran aw halakatan. Sungguh Allah itu jika menghendaki seorang hamba itu keburukan, naza'a minhul haya, Allah akan cabut rasa malunya. Falam talqahu illa maqitan mumaqqatan. Kamu tidak akan menemuinya orang yang seperti itu kecuali pasti akan dimurkai oleh Allah, yang dicabut rasa malunya. Fa idza maqitan mumaqqatan nuzi'at minhu rahmah, kalau dia menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah, dicabut pula rahmat dari Allah. Falam talqahu ila fadlan ghalidan, maka kamu tidak akan menemuinya kecuali orang yang dicabut rasa malu itu sifatnya kasar, keras, jelek akhlaknya. Kalau seorang nggak punya rasa malu. Fa idza kana kadzalika nuzi'at minhul amanah, begitu pula apabila jika dia akan dicabut rasa amanah, falam talqahu illa khainan mukhawwadan. Dia dicabut rahmatnya, rasa malunya, dicabut amanahnya, pasti dia senang berkhianat kepada orang lain. Fa idza kana kadzalika, maka apabila sudah seperti itu,
nuzi'at ribqatul Islam min unuqih, maka tercabutlah tali keislaman dari pundaknya, fakana la'inan mulahanan, maka dia menjadi seorang manusia yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Naudzubillah, semoga Allah lindungi kita semua, hadirin Bapak Ibu semua. Dari dicabutnya rasa malu, Allah hadirkan, tanamkan, kuatkan hati kita agar Allah hadirkan rasa malu ke dalam hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.